Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Dinar dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu teks cerita pendek. Mungkin di sini kita nanti akan lebih sharing tentang pendalamannya ya, karena untuk teks cerita pendek itu hampir sama dengan teks cerita fantasi yang dulu sudah kalian pernah pelajari di kelas 7, dan juga ada teks fabel yang kalian pelajari juga di kelas 7 semester 2. Dan kenapa kita sudah pernah membahas dan harus mendalaminya lagi? Karena teks cerita fantasi, cerita pendek dan juga fabel itu sama-sama termasuk di dalam teks narasi. Jadi kurang lebihnya nanti sama saja gitu ya. Nanti di sini Bu Dinar akan lebih banyak mengingatkan saja kepada kalian semua. Oke, untuk yang pertama kita ulang dulu tentang hakikatnya. Sebuah teks cerpen atau cerita pendek merupakan teks naratif. Naratif kan berarti teks cerita ya, tif bersifat narasi, bersifat cerita, penceritaan yang berupa karya imajiner karena dari hasil imajinasi atau hasil daya hayal gitu ya, dan habis dibaca sekali duduk. Maksudnya sekali duduk, ketika kalian membuat sebuah cerita pendek, maka ceritanya itu tidak kemudian berhari-hari dibacanya, berarti otomatis ceritanya itu juga pendek, tidak kemudian panjang seperti novel dan sebagainya gitu ya. Biasanya mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Temanya itu berasal dari persoalan keseharian, dan cirinya itu memiliki jumlah karakter yang relatif kecil, mencakup satu tindakan tunggal dengan satu fokus tematik. Jadi maksudnya temanya itu biasanya tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan juga temanya itu adalah tema spesifik. Jadi hanya satu tema yang biasanya hanya kecil, tokohnya itu tidak complicated, tidak kompleks, jadi hanya sangat sederhana, dan juga permasalahannya juga permasalahan yang sederhana. Seperti itu ya. Kemudian ketika kita membahas tentang cerita teks narasi atau cerita fantasi, fabel ataupun cerita pendek ini, pasti kita akan berkenaan atau bersinggungan dengan unsur intrinsik atau pembangun dari sebuah cerita. Sama seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ada tema, tokoh penokohan, latar, alur, amanat. Nah, di sini bedanya kita akan belajar tentang sudut pandang. Karena di sini kan nantinya goalnya itu kalian tidak mau buat teks cerpen gitu ya. Nah, itu sudah pelajaran kalian waktu SD gitu kan. Nah, nanti di memahami teks cerpen itu lebih ke aplikatifnya, atau kalian ada sebuah teks cerpen kemudian dianalisis berdasarkan unsur intrinsik ataupun unsur pembangunnya gitu ya. Kita bahas satu-satu, Budin ingatkan lagi. Yang pertama adalah tema. Tema itu seperti yang sudah kalian tahu ya, tema itu adalah pondasi cerita. Semua unsur itu harus berkaitan dengan tema cerita. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan itu, kalau kalian lupa ya, dulu Budin sudah pernah menjelaskan di kelas 7, yang namanya tema itu beda dengan topik. Kalau tema itu jangkauannya itu lebih kecil atau lebih spesifik daripada topik. Kalau topik itu secara luas, kalau tema itu sudah spesifik dari topik. Jadi tema itu berada di dalam topik gitu ya. Contohnya kalau topiknya adalah lingkungan, maka temanya itu bisa menjaga kebersihan lingkungan, atau misalnya ada tema-tema yang lain. Jadi satu topik bisa dikembangkan menjadi beberapa tema ya. Jadi jangan lagi ketika besok ditanyakan apa tema dari cerita pendek yang sudah kalian baca, jangan hanya menjawab dengan satu kata saja, karena kalau satu kata itu biasanya adalah topik bukan tema gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tokoh dan juga penokohan. Nah, kalian pasti tahu ya,
tokoh itu adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan itu wataknya atau karakternya. Di sana yang perlu kita garis bawahi adalah tokoh utama. Jangan lupa, yang namanya tokoh utama itu adalah tokoh yang sering muncul, kemudian muncul dari awal sampai akhir karena memang dia sering muncul ya, dan juga menjadi pusat cerita. Maksudnya menjadi pusat cerita adalah ketika tidak ada tokoh tersebut, maka inti dari ceritanya itu tidak akan tidak akan mendapatkan inti dari ceritanya. Pembaca atau penonton filmnya, film atau cerita pendeknya itu tidak akan mungkin mendapatkan intinya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah latar. Nah, latar yang kita pelajari masih sama seperti yang waktu kita pelajari di kelas 7. Ada waktu, ada tempat, dan juga ada suasana. Ya, masih sama. Kalian pasti masih ingat. Kemudian selanjutnya alur. Nah, di sini yang mungkin Bu Dinar akan ingatkan lagi. Di dalam sebuah alur itu kan sebab akibat yang menjalin suatu cerita. Nah, rangkaian peristiwa pada alur itu diawali dengan pengenalan. Grafiknya seperti itu ya yang tampil di dalam layar. Pengenalan cerita, kemudian setelah pengenalan itu ada konflik atau sebuah masalah. Nah, ketika masalah itu sudah muncul dan sudah banyak masalah-masalah yang ada, masalah-masalah tersebut akan mencapai klimaks atau titik puncak masalahnya. Kemudian ketika masalah itu sudah mencapai titik puncak, pasti masalah itu akan mengalami penurunan. Dan sampai nantinya akhirnya mendapatkan resolusi atau sebuah penyelesaian gitu ya. Nah, kemudian pengenalan dari sebuah cerita itu ada 3 hal. Bisa pengenalan dengan tokoh, pengenalan dengan latar, dan juga bisa pengenalan dengan konflik. Jangan lupa ya, Bu Dinar hanya mengingatkan lagi. Nah, oleh sebab itu, karena ada rangkaian peristiwa pada alur, maka terbagi menjadi 3 jenis alur. Yang pertama adalah alur maju, yang kedua adalah alur mundur, dan yang ketiga adalah alur campuran. Jangan salah, yang namanya alur maju berarti rangkaian peristiwanya itu urut dari awal sampai akhir. Ingat lagi rangkaian peristiwanya tadi, pengenalan, pemunculan masalah, klimaks, kemudian penurunan masalah sampai resolusi ya. Jadi alur maju itu bukan alur yang dari masa kini ke masa yang akan datang, itu salah, karena jenis alur maju, mundur, dan campuran itu dilihat dari urutan peristiwa yang menjalin cerita tersebut. Kemudian kalau alur mundur berarti kebalikannya, rangkaian peristiwanya itu dari akhir menuju awal, dari resolusi dulu baru ke pengenalan cerita. Kalau campuran berarti bisa disebut juga sebagai alur bolak-balik ya. Bisa awal akhir awal atau akhir awal akhir, itu bebas tergantung penceritanya. Nah, selanjutnya adalah amanat. Amanat itu adalah pesan baik yang ingin disampaikan kepada pembaca ya. Jadi ingat, semua amanat itu pasti pesan baik, meskipun cerita yang disajikan itu terdapat tokoh-tokoh yang memiliki sifat yang tidak baik. Tapi ketika kita disuruh untuk menentukan amanat, pasti pesannya yang disampaikan atau pesan yang kita ambil adalah pesan yang baik, tidak boleh pesan yang buruk gitu ya. Nah, yang terakhir adalah sudut pandang. Ketika kita membahas tentang sudut pandang itu gaya bercerita dari si penulis. Kira-kira gaya bercerita dari penulis itu dengan sudut pandang apa gitu kan. Nah, yang kita pelajari itu ada 4. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Di sini orang pertama ini sebagai pelaku, kemudian melibatkan diri dia sendiri di dalam cerita yang dibuat dan berperan sebagai pelaku di dalam ceritanya. Kemudian ciri khas yang ada adalah ketika menggunakan kata aku atau saya. Jadi kalau ada cerita kemudian ada kata aku, saya, atau ane yang itu menunjukkan namanya sendiri, itu berarti orang pertama. Kalau yang diceritakan adalah aku, berarti dia orang pertama sebagai pelaku utama gitu ya, itu cirinya.
Kemudian ada juga yang menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Maksudnya gimana? Kalau di sini memang ada aku terlibat di dalam cerita, tapi yang diceritakan adalah orang lain atau tokoh lainnya. Di sana juga cirinya ada aku ataupun saya, tapi yang diceritakan adalah tokoh lain, bukan aku atau saya. Itu ya, itu bedanya. Kalau orang pertama pelaku utama ada saya, ada aku, dan yang diceritakan adalah aku. Kalau orang pertama pelaku sampingan ada aku atau saya, tapi yang diceritakan adalah orang lain. Nah, kemudian selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, kalau di sini itu nggak pakai aku atau saya, pakainya dia. Dan dia itu berperan sebagai orang yang benar-benar menceritakan isi dari cerita. Gitu ya, mengisahkan kehidupan suatu tokoh yang ada di dalam cerita. Ya, dan yang diceritakan itu satu tokoh saja, tidak kemudian semua tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Karena kalau di dalam cerita itu kan ada beberapa tokoh. Nah, kalau sebagai pengamat berarti dia hanya fokus pada satu tokoh saja ya, tanpa menceritakan tokoh-tokoh yang lainnya. Kalau sudut pandang orang ketiga serba tahu, nah bedanya apa? Sama-sama pakai dia. Tapi kalau yang serba tahu itu semua tokoh yang ada di dalam cerita itu diceritakan. Jadi si yang menceritakan ini tahu semuanya, tahu seluk-beluk ceritanya, tahu bagaimana tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Itu perbedaannya. Semoga paham ya. Kalau nggak paham nanti bisa kita diskusikan di grup daring masing-masing kelas. Nah, itu untuk teks cerita pendek materi kita sampai di sana. Nanti setelah ini jangan lupa saksikan juga video selanjutnya, yaitu tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks cerita pendek. Mungkin itu yang dapat Bu Dinar sampaikan di video pembelajaran pada hari ini. Silakan dipahami penjelasan dari Bu Dinar. Diulang lagi kalau memang belum paham. Di sini materi yang pertama ini hanya lebih banyak mengulas saja apa yang sudah kita pelajari di kelas 7. Nanti kalau ada pertanyaan langsung kalian bisa diskusikan dengan Budin di grup daring masing-masing kelas gitu ya. Terima kasih untuk perhatian kalian dalam menyimak video pembelajaran dari Bu Dinar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bu Dinar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.